وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Jamaah, para akhwat dan juga umahat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan limpahan nikmatnya begitu banyak kepada kita. Di antara nikmat tersebut adalah kita dalam keadaan sehat walafiat, adanya rezeki yang bisa kita makan, kemudian tempat yang kita berpijak saat ini aman sentosa, dan nikmat di atas iman dan Islam dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah nikmat yang sangat luar biasa yang wajib untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga salam dan salawat tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada umatnya yang senantiasa berusaha mengikuti jejak langkahnya. Jamaah, para akhwat dan umahat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita yang berkaitan dengan paduan amalan pribadi muslimah sehari semalam, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita masuk pertemuan yang kelima, yaitu pembahasan kita adalah yang berkaitan dengan masalah wudu, ya, keutamaan berwudu dan kapan seseorang diperintahkan untuk berwudu dan bagaimana tata cara wudu sesuai yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita akan membahas yang berkaitan dengan nawaqidul wudu, pembatal-pembatal wudu, dan apa saja yang tidak membatalkan wudu. Nah, kita akan membahas masalah fikih yang berkaitan dengan masalah wudu. Jadi jamaah kaum muslimah, salah satu amalan yang harus dilakukan oleh seorang wanita muslimah adalah bagaimana dia menjaga wudunya, bagaimana dia berwudu dengan wudu yang benar sesuai dengan tuntunan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka ini diperlukan ilmu dan diperlukan pembahasan. Dan berwudu dengan benar ini merupakan amal soleh, yang mana janji Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 97. Allah sebutkan man amila salihan, barang siapa, jadi siapa saja, amila salihan, yang mengerjakan amal soleh, min dzakarin au untha, baik dari kalangan laki-laki maupun wanita, ya maka sejatinya amalan ini tidak hanya untuk wanita muslimah, tapi untuk laki-laki muslim, setiap muslim dan muslimah.
Maka di dalam ayat ini Allah sebutkan barang siapa, jadi siapa saja yang mengerjakan amal soleh, beramal soleh, melakukan amalan soleh, amalan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, min dzakarin aw untha, baik dari kalangan laki-laki ataukah wanita, wa huwa mu'min, sedangkan dia dalam keadaan beriman, maka janji Allah, ya ibu-ibu sekalian dan juga para akhwat, janji Allah barang siapa yang beramal soleh, barang siapa yang melakukan ketaatan kepada Allah, baik laki-laki ataukah wanita, yang mana mereka dalam keadaan beriman, artinya dia beramal bukan hanya sekedar ikut-ikutan, dia beramal bukan hanya sekedar musiman, tapi apa kata Allah? Wa huwa mu'min, dan dia dalam keadaan beriman. Maka apa janji Allah? Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun wanita, dan dalam keadaan beriman, kata Allah, maka janji Allah Subhanahu wa ta'ala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka sesungguhnya kata Allah akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Subhanallah. Janji Allah barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki ataukah wanita, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya hayatan thayyibatan, kehidupan yang baik. Maka para ulama menyebutkan yang dimaksud dengan hayatan thayyibah adalah kebahagiaan, adalah ketenangan, adalah kedamaian, ketentraman hidup, kenikmatan hidup. Itu ada pada ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Ma'asyiral muslimah rahimani rahimakumullah, di dalam ayat ini Allah telah berjanji, dan ingat Allah tidak akan menyalahkan janjinya. Allah tidak pernah ingkar terhadap janjinya. Apa janji Allah? Janji Allah adalah akan memberikan ketenangan, kenikmatan di dalam kehidupan bagi setiap mukmin dan mukminah yang beramal soleh dan dilandasi dengan keimanan kepada Allah. Mungkin ada yang bertanya, Ustadz, tapi selama ini kok saya tidak bahagia? Malah saya rajin sholat, saya malah rajin menuntut ilmu, datang ke kajian, tapi kering daripada kebahagiaan. Tidak ada ketenangan yang saya dapatkan, tidak ada ketentraman yang saya dapatkan, tidak ada kebahagiaan yang saya rasakan, Ustadz, padahal saya telah beribadah. Maka bagaimana jawabannya? Maka kita jawab, maka yang salah adalah kita. Kenapa? Mungkin banyak sebab. Yang pertama, mungkin amalan kita kurang ikhlas di dalam beramal. Ya, kurangnya kadar keikhlasan kita. Atau mungkin selama ini kita beramal merasa tidak nyaman. Ya, kita beramal karena manusia, mengharapkan pujian, mengharapkan sanjungan, ingin dipuji, tidak nyaman dengan tetangga sebelah dan yang semisalnya. Nah, ini berarti apa? Kurangnya kadar keikhlasan kita. Udah ikhlas, Ustaz? Baik, kita jawab. Kalau sudah ikhlas, mungkin tidak sesuai dengan tuntunan Nabi. Ya,
mungkin yang Anda lakukan tidak sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apa kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad, ay mardud. Hadis ini sahih diriwayatkan daripada Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, sebagaimana dinukilkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Hadis Arba'in An-Nawawi di dalam kitab Sahih Muslim, bahwasanya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beramal yang mana amalannya tersebut tidak ada contohnya dari kami, amalannya apa? Diada-ada, amalannya dibuat-buat, menurut dia baik, tidak ada tuntunan daripada Nabi, tidak ada landasannya, tidak ada dalilnya, hanya sekedar beramal karena banyaknya orang yang melakukannya, karena sesuai dengan hawa nafsunya, amalannya tidak ada tuntunan, tidak ada contohnya daripada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi, barang siapa yang dia beramal sedangkan amalannya tidak ada contohnya dari kami, tidak ada tuntunan dari kami, kata Nabi, maka amalannya tertolak. Tertolak jamaah, ya. Dan tidak hanya tertolak, tapi diancam dengan dimasukkan ke dalam neraka, waliyadzubillah. Kita lihat amalan kita, benar enggak wuduk kita? Apakah wuduk kita sesuai dengan wuduknya Nabi? Kita lihat solat kita, benar enggak solat kita sebagaimana solatnya Nabi? Dan amal-amal soleh yang lain. Jangan sampai ketika kita beramal lantas tidak diterima oleh Allah. Apa sebabnya? Karena tidak sesuai dengan tuntunan. Kalau dalam bahasa agama kita adalah bid'ah, maka tidak akan mendapatkan kebahagiaan, kering daripada kebahagiaan. Ustaz, udah ikhlas dan juga sesuai dengan tuntunan, tapi juga masih tidak mendapatkan kebahagiaan. Nah, ini gimana nih? Baik, kita jawab. Mungkin yang ketiga apa? Di dalam beramal soleh tidak ada pengagungan kepada Allah, tidak dengan khusyuk, tidak dengan tawadhu, atau kita tidak pernah merenungkan setiap bacaan-bacaan di dalam ibadah kita, baik itu di dalam wudhu kita menghayati, kita resapi, nanti akan kita bahas insyaallah. Di dalam solat kita, tadabbur kita di dalam solat kita, membaca takbir sampai dengan salam disertai dengan zikir, subhanallah, itu terdapat pengagungan kepada Allah azza wajalla. Mungkin pengagungan kita kepada Allah tidak benar-benar di dalam pengagungan. Jasadnya sholat, tapi apa? Lalai, pikirannya kemana-mana, hatinya kemana-mana. Ya enggak, Bu? Ya kan, kita ini seperti ini, ya. Maka mulai saat ini kita berusaha ketika sholat, maka hati kita juga apa? Meresapi, merenungkan, mentadaburi, menghayati setiap apa yang kita baca. Nah, itulah diantara sebab mungkin ketika kita telah beramal maka kita tidak mendapatkan kebahagiaan, dan masih banyak sebab-sebab yang lain tidak di sini kita bahas. Tapi satu hal yang harus kita ingat, Allah tidak akan pernah menyalahi janjinya. Allah tidak akan pernah ingkar terhadap janjinya. Kalau kita ingin bahagia, lakukan ketaatan kepada Allah. Makanya sebagian para ulama, subhanallah, lihat kebahagiaan mereka itu ada pada apa? Tadabbur, menghayati ayat-ayat Allah. Maka mereka lebih senang apa? Sendirian, ya. Mereka menalaah kitab-kitab para ulama, mereka menalaah Al-Quranul Karim, mentadaburinya. Ya, bosan dia, maka sholat sunnah, menghidupkan dengan qiyamul lail. Sehingga apa? Disitulah kebahagiaan mereka. Ya, berbeda jauh dengan kita. Terkadang kita mencari kebahagiaan di mana? Melakukan perjalanan rihlah, meskipun itu boleh, ke pantai, ya jalan-jalan, apa bahasanya jalan-jalan? Apa Bang Jon? Touring ya? Hah? Wisata yang jalan-jalan?
Touring ya? Hah? Nah itulah pokoknya. Ya. Jalan kenapa? Itulah kebahagiaan dia. Ya. Keliling kemana-mana apa mencari kebahagiaan, subhanallah. Padahal apa kebahagiaan itu apa ada pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini penting jemaah. Ya, maka janji Allah kalau kita ingin bahagia apa? Melakukan ketaatan, amal soleh, ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan kita betul-betul di dalam mentadaburi, mengagungkan Allah Azza wa Jalla, disitulah kebahagiaan jemaah. Maka kebahagiaan itu letaknya di dalam hati. Ya, kebahagiaan itu letak di dalam hati dan ini yang harus ingin kita raih. Nah, di antara amal soleh yang harus dilakukan oleh seorang wanita muslimah adalah bagaimana dia menjaga wudhunya. Ya, setelah kita menjelaskan tentang apa? Amalan ibadah, amal soleh yang pertama apa? Kemarin kita bahas tauhidullah. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Azza wa Jalla. Ya, maka selanjutnya adalah bagaimana kita menjaga wudhu kita jamaah. Ya. Maka di sini saya akan membahas beberapa poin. Poin yang pertama, kita akan mengetahui tentang keutamaan wudhu. Ini penting supaya kita semangat untuk senantiasa menjaga wudhu kita. Ya, tapi berat ini tidak menjaga amalan berwudhu ini. Masya Allah nih, kalau seandainya ada di antara jamaah ibu-ibu atau para akhwat yang bisa menjaga ini, sangat luar biasa ini. Ya, dan besar harapan kita, mudah-mudahan ketika Allah mencabut nyawa kita, kita dalam keadaan berwudhu, dalam keadaan suci. Ya, dan dalam keadaan melakukan ketaatan kepada Allah. Maka coba kita berniat jamaah, berazam. Ya, nanti perlu juga kita bahas ya suatu waktu tentang masalah fikih niat. Ya, mungkin pada kajian umum. Ya, ini penting. Karena subhanallah para ulama membahas begitu detail masalah niat ini. Dengan niat saja kita akan dicatat satu pahala. Niat saja. Maka ketika kita mempelajari sebuah ilmu, niatkan ibu-ibu sekalian dan juga para akhwat untuk diamalkan ilmu kita. Ya, insyaallah ya diamalkan. Niat saja, sudah Allah catat satu pahala, satu kebaikan, niat saja. Ya, maka ketika kita mengetahui tentang bagaimana keutamaan masalah wudhu ini, kita niat untuk menjaga wudhu kita. Capek ustaz, apalagi wanita yang tidak, masya Allah, pakai hijab, pakai kaos kaki. Ya, kalau misalkan buang angin, batal wudhunya, wudhu lagi, capek, buka lagi kaos kaki dan yang semisalnya. Nah, padahal nanti boleh ketika diusap saja kaos kakinya misalkan. Nanti akan kita bahas juga. Ya, bagaimana? Ya, makanya jemaah, kalau seandainya ibadah ini dilandasi dengan ilmu, mudah untuk dilakukan. Mudah untuk kita lakukan. Ada sebagian jemaah, saya tak kenal dia, sering bertanya tentang masalah najis. Ini kayaknya dia apa ya? Ragu betul tentang masalah najis. Sering ditanya dan pertanyaannya hampir sama. Ya. Saya tanya, batu rumahnya di mana? Dekat banyak anjing enggak? Banyak kalbunnya kah? Iya, Ustaz, tetangga banyak yang melihara kalbun katanya. Ya. Bertanya terus masalah itu, masalah najis. Ini menunjukkan apa? Orang tersebut tidak paham tentang masalah najis. Dia ragu, dia bimbang. Ada rasa was-was dan yang semisalnya. Ya, maka itu semua dapat dihilangkan dengan apa? Dengan ilmu. Karena dikatakan ilmu itu adalah apa? Mendatangkan keyakinan. Ya, ilmu itu mendatangkan kepada keyakinan. Ya, maka ketika seseorang itu berilmu, maka dia akan yakin dengan seyakin-yakinnya. Ini penting. Lantas apa fadilah, keutamaan orang yang senantiasa berwudu? Ya, maka kita bahas poin yang pertama, yaitu adalah yang pertama, orang yang senantiasa berwudu, maka subhanallah, dosa-dosa kecilnya akan keluar, akan dihapuskan oleh Allah bersamaan dengan mengalirnya air tetesan bekas wudu pada anggota tubuhnya. Subhanallah. Jadi jamaah ibu-ibu dan juga para akhwat,
ketika kita berwudu, Allah hapuskan dosa-dosa kita yang ada pada bagian anggota wudu. Dosa tangan, dosa wajah, mata, telinga, mulut, kaki, semuanya Allah ampunkan. Dan Allah akan mengampunkan dosa-dosa tersebut bersamaan dengan mengalirnya air tetesan bekas wudu sampai tetesan terakhir. Subhanallah. Lihat betapa besar rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat orang yang tak pernah sholat, otomatis apa dia tak pernah berwudu. Tapi kalau orang rajin sholat, otomatis apa dia akan rajin berwudu. Minimal berapa kali kita berwudu? 1 hari 5 kali minimal. Dan sebanyak itu juga Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosa kita. Subhanallah. Maha luasnya rahmat Allah Azza wa Jalla. Dan nikmatnya menjadi seorang mukmin, Anda seorang wanita muslimah, betapa nikmat. Mana dalilnya? Dalilnya adalah sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawaddaa al-'abdul muslim au al-mu'min," jika seorang hamba muslim atau mukminah, ya, seorang hamba mukmin atau mukminah, laki-laki atau wanita, yang mana dia berwudu, kata Nabi, faghassala wajahu, maka dia membasuh wajahnya, mencuci wajahnya, maka apa balasannya, apa fadilahnya? Nabi melanjutkan, kharaja min wajhihi kullu khati'atin nazar ilaiha. Subhanallah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila dia membasuh wajahnya, ingat ini jamaah, ketika nanti kita berwudu, ingat hadis ini. Sehingga apa? Kita betul-betul di dalam membasuh wajah kita. Jangan sampai sebagian kulit wajah tidak kena. Kenapa? Karena ada sebagian orang wudu, dia tidak tahu di mana basuhnya, bagian matanya saja, keningnya tidak. Ya. Maka apa kata Nabi SAW? Maka akan keluar dari wajah tersebut setiap kesalahan. Masya Allah. Atau keluarlah dari wajahnya itu, kata Nabi apa? Seluruh dosa. Nazar ilaiha, dosa yang karenanya dia melihat, dosa kedua matanya. Subhanallah. Bi'ainaihi ma'al ma'i au ma'a akhir qatril ma'i. Subhanallah. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketika dia membasuh wajahnya, maka akan keluarlah dari wajahnya seluruh dosa, karena penglihatan kedua matanya bersamaan dengan air atau akhir tetesan akhir. Tetesan air maksudnya apa? Tetesan yang terakhir. Subhanallah. Ketika kita berwudu, membasuh wajah kita, Allah hapuskan semua kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang ada di wajah kita, sampai tetesan yang terakhir. Termasuk apa? Mulut, lisan. Yes, kena gula, Allah hapuskan, insyaallah. Ya, yang suka mencela, menghardik, ya, mata yang melihat sesuatu yang Allah haramkan, baik laki-laki ataukah wanita. Demikian juga ketika laki-laki diharamkan untuk melihat aurat wanita, demikian juga wanita diharamkan untuk melihat auratnya laki-laki yang bukan mahram bagi dia. Ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza ghassala yadayhi, maka apabila dia mencuci kedua tangannya, membasuh kedua tangannya, kharaja min yadayhi, subhanallah, maka akan keluar dari tangan tersebut kullu khati'atin, setiap dosa, kana batashatha yadahu ma'al ma'i au ma'a akhir qatril ma'i. Maka kata Nabi SAW, akan keluar setiap dosa yang dilakukan oleh kedua tangannya, ya,
maka dosa-dosa tangan akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersamaan dengan air atau tetesan air yang terakhir. Dan juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza ghassala rajlaihi, maka apabila dia mencuci kedua kakinya, kharajat kullu khati'atin masyadha rajlahu ma'al ma'i aw ma'a akhir qatril ma'i. Ya, subhanallah. Kata Nabi SAW, maka demikian juga ketika dia mencuci kedua kakinya, maka akan keluarlah semua dosa yang dilakukan oleh kedua kakinya, dosa yang dilakukan oleh langkah kakinya, mungkin ke tempat-tempat maksiat, bersamaan dengan air atau tetesan air yang terakhir. Kemudian kata Nabi, hatta yakhruja naqiyan minadz-dzunub, hingga keluarlah dari wudu, ketika dia selesai daripada wudu dalam keadaan bersih dari semua dosa. Subhanallah. Bayangkan, wudu saja dapat menghapuskan dosa-dosa kita. Subhanallah. Betapa besarnya rahmat dan kasih sayang Allah kepada kita, jamaah. Maka ketika kita meyakini ini, maka kita akan sungguh-sungguh di dalam wudu kita. Kita akan menghayati ketika kita membasuh kedua telapak tangan kita, ketika kita membasuh ketika kita membasuh mulut kita, membasuh kepala kita, wajah kita, tangan kita, kaki kita, maka semua dosa-dosa yang dilakukan oleh anggota badan tersebut akan berguguran, jamaah. Allah akan menghapuskan. Subhanallah. Lihat, ketika orang yang berilmu dia berwudu, maka dia meresapi. Kenapa? Karena saatnya Allah Azza wa Jalla akan menghapuskan dosa-dosanya dengan sebab wudu yang dia lakukan. Maka nanti ketika kita berwudu, resapi hadis yang kita bacakan ini. Ini hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian jemaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan yang kedua. Kenapa kita bahas ini? Karena ini adalah apa? Amalan sehari-hari kita. Ya, amalan sehari-hari kita seorang mukmin atau mukminah tidak bisa dipisahkan daripada apa? Berwudu. Tidak bisa dipisahkan. Karena kalau kita mau sholat, sudah pasti kita wudu. Karena wudu itu adalah kunci daripada apa? Pembuka sholat. Dan sholat tidak akan sah kecuali dengan toharah, dengan berwudu. Ini penting. Ya. Kemudian keutamaan yang kedua, orang yang senantiasa menjaga wudunya, maka pertanda sempurnanya iman. Jadi orang yang menjaga wudunya, maksudnya apa menjaga wudunya? Kalau batal wudu lagi. Kalau batal wudu lagi dia, subhanallah, dia menjaga wudunya. Ya, maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sebagaimana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasruddin Albani rahimahullah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala yuhafiz 'indal wudu'i illa mu'min." Dan tidaklah menjaga wudu kecuali seorang mukmin, kata Nabi. Ya. Artinya keimanan seseorang itu akan sempurna apabila dia menjaga wudu. Ya, karena cabang-cabang kesempurnaan iman itu banyak. Salah satunya adalah senantiasa menjaga wudunya. Maka kita niat jamaah. Ya, nanti kalau kita batal, coba kita menjaga wudu, kita wudu lagi. Ya. Kemudian jemaah kaum muslimah, para akhwat dan ummahat rahimani rahimakumullah, keutamaan yang keberapa? Ketiga. Ya, ini boleh juga kita sampaikan kepada anak-anak kita, wahai para bunda sekalian dan juga para guru, kita berikan motivasi kepada anak kita dan juga kepada murid kita untuk senantiasa menjaga wudu. Apalagi di dalam ya belajar menuntut ilmu, ya maka nanti akan kita sebutkan beberapa hal dianjurkan untuk berwudu. Keutamaan yang ketiga yaitu bahwasanya bekas air wudu, ya bekas air wudu
pada anggota tubuh akan menjadi tanda yang bercahaya nanti pada hari kiamat. Jadi subhanallah, ternyata bekas wudhu kita itu akan bercahaya nanti. Kapan? Pada hari kiamat. Coba kalau seandainya di dunianya enggak. Ini anehnya enggak, sebagian sufi mereka mengagungkan guru-guru mereka mengatakan apa? Ada syekh dibilang atau habib yang wajahnya bercahaya. Subhanallah, Nabi saja enggak bercahaya wajahnya. Mana dalilnya? Ketika Nabi SAW sholat, ya maka apa? Aisyah mencari Nabi, diraba-raba, Nabi enggak ada. Kan berarti apa? Nabi enggak bercahaya. Ya, lalu ketika Aisyah radhiyallahu taala terpegang dengan kakinya Nabi, maka dia sadar bahwasanya apa? Nabi itu sedang sholat. Kenapa? Karena waktu itu di rumah Aisyah tidak ada lampu, gelap. Lah ini kok ada orang yang mengaku wajahnya bercahaya, bahkan cahayanya melebihi sinar matahari. Ini adalah kedustaan, khurafat. Ya. Maka bekas wudhu yang kita lakukan ini di dunia ini akan bercahaya nanti pada hari kiamat sebagai tanda umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nanti wajah kita, ibu-ibu dan juga para akhwat, bercahaya. Kapan? Di hari kiamat. Bukan hanya wajah, tapi apa? Bekas anggota tubuh wudhu kita yang terkena air wudhu. Ya, dalilnya mana? Dalilnya adalah sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dari Abu Hurairah, yang mana hadis ini juga disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasruddin Albani rahimahullah, bahwasanya sahabat bertanya, ya, mereka mengatakan, ya Rasulullah, kaifa ta'rifu man ya'ti ba'daka min ummatika? Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana engkau mengetahui orang yang datang setelahmu bahwa dia adalah umatmu? Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana kau tahu umatmu yang datang setelahmu? Ya, bagaimana cara engkau mengetahui umatmu? Maka kata Nabi SAW, ara'aita law kana li rajulin khailun ghurun muhajjalatun fi khailin buhmin ala ya'rifu khailahu. Maka kata Nabi SAW, ya, Nabi ditanya oleh sahabat, bagaimana engkau dapat mengetahui, ya, orang yang datang setelahmu bahwasanya dia adalah umatmu? Bagaimana caranya wahai Rasulullah? Sahabat bertanya. Maka Nabi SAW balik bertanya. Apa kata Nabi? Bagaimana pendapat kalian, kata Nabi, jika seseorang memiliki kuda yang putih, lalu pada bagian depan kepala dan kakinya, ya, itu terdapat apa? Warna hitam. Ya, maksudnya apa? Ada tandanya, kudanya ada tandanya. Ya, bukankah sang pemilik kuda ini mengetahui itu adalah kudanya? Maka kata sahabat, bala ya Rasulullah, iya wahai Rasulullah. Maka Nabi SAW menjelaskan kepada sahabat, fa innahum ya'tuna yaumal qiyamah ghurran muhajjalina minal wudu. Maka kata Nabi SAW, sesungguhnya mereka umatku, kata Nabi, akan datang pada hari kiamat dalam keadaan putih bersinar pada bagian wajah, tangan dan kakinya karena wudhu. Nah, mendengarkan hadis ini, maka Abu Hurairah kalau dia berwudhu sampai ketiaknya, ibu-ibu. Nah, nanti ibu senang contoh ibu Abu Hurairah, ya enggak? Ya, Abu Hurairah kalau wudhu apa? Sampai ke ketiaknya. Nah, jadi bukan sampai lengannya, apa? Sampai ketiaknya. Supaya apa? Supaya ketiaknya juga nantinya apa? Bercahaya katanya. Ya, maka kita cukup apa? Sampai dengan apa namanya? Siku. Ya, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian jemaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan selanjutnya. Keberapa? Keempat, lanjutkan ya. Nah, lanjutkan dulu keutamaan biar tambah semangat kita menjaga wudu. Ya. Bahwasanya keutamaan yang keempat, barang siapa, ya, yang dia berwudu dengan sempurna,
Maksudnya apa berwudu dengan sempurna? Maksudnya apa? Membasuh 3 kali. Ya dengan sempurna. Ya artinya nanti kita boleh berwudu dengan 1 kali boleh, 2 kali boleh, dan maksimalnya 3 kali boleh. 4 kali gimana Ustaz? Tidak boleh. Masa tidak boleh? Nah, kan lebih banyak lebih afdol. Iya, afdol menurut siapa? Agama ini tidak boleh pakai akal dan juga tidak boleh pakai perasaan. Pakai dalil. Baik menurut kita belum tentu baik menurut syariat. Tapi kalau baik menurut syariat, ya sudah baik juga menurut kita. Maka hendaknya kita apa? Ya mencontoh Nabi SAW bahwasanya Nabi berwudu tidak lebih daripada 3 kali. Maksimal 3 kali Nabi berwudu. Tidak pernah 4 kali, 5 kali, tidak pernah. Suatu ketika jamaah, ini pelajaran bagi mereka yang suka beramal tapi tidak ada tuntunan daripada Nabi. Kalau tidak salah Imam Ahmad pernah memberikan nasihat kepada seseorang yang mana dia sholat sebelum subuh itu lebih daripada 2 rakaat. Ya. Maka Imam Ahmad mengingatkannya kalau salat sunnah sebelum subuh itu berapa rakaat? 2 rakaat salat sunnah fajar. Nah, ini ditambahnya banyak. Maka kata Imam Ahmad, jangan kau lakukan. Apa dia bilang? Wahai Imam, apakah Allah akan mengazabku? Apakah Allah akan menyiksaku dengan solatku ini? Apa kata Imam Ahmad? Allah tidak akan menyiksamu dengan sebab solat, tapi apa? Allah akan menyiksamu dengan sebab engkau menyelisihi sunnah Nabi. Nabi memerintahkan 2 rakaat, kau tambah banyak-banyak. Nah, itu Allah akan menyiksamu. Kenapa? Karena engkau telah menyelisihi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka hendaknya apa? Kita cukupkan beramal sesuai dengan tuntunan Nabi. Kalau ada Nabi dicontohkan, kita kerjakan. Kalau tidak usah kita kerjakan. Ya, maka barang siapa yang dia berwudu secara sempurna, ya kemudian dia sholat 2 rakaat dengan khusyuk. Ini sholat apa saja? Ya, maka dosanya akan diampunkan dan baginya surga. Ya, baginya apa? Baginya surga. Dalilnya adalah dari Humran. Humran ini bekas budaknya Utsman. Suatu ketika Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu meminta kepada Humran ini untuk diambilkan air wudu. Kalau bahasa kita, Utsman bin Affan menyuruh budaknya ini diambilkan air, tempat wadah yang mana untuk dia berwudu. Maka diambilkanlah ya air tersebut dan berwudulah Utsman. Ya, bagaimana wudunya Utsman? Pertama, dia mencuci kedua telapak tangannya 3 kali. Ya, saya ringkas, saya terjemahkan. Kemudian yang kedua, beliau berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam apa? Hidung. Apa namanya? Istinsyak. Nah, terdapat keutamaan ibu-ibu. Kita sangat dianjurkan untuk apa? Istinsyak. Ya, terutama ketika kita bangun dari tidur. Kenapa? Karena setan bermalam di dalam lubang hidung kita. Mohon maaf, apabila lubang hidungnya besar. Nah, ya kan? Maka apa kita dianjurkan? Apa kata Nabi SAW? Idza staiqadha arahu ahadukum min manamihi fatawadda. Jika salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, kata Nabi, kemudian berwudu, falyastanthir thalathan. Maka hendaknya apa? Dia mengeluarkan air dari hidung sebanyak 3 kali. Apa namanya ini? Istinsyak, ya enggak? Mengeluarkan hidung pula. Mengeluarkan air dari hidungnya. Jadi dihirup. Ya lu apa dikeluarkan? Dikeluarkan gitu. 3 kali kata Nabi. Lalu apa kata Nabi? Fa inna syaitan yabitu ala khaysyumihi, kata Nabi. Karena syaitan bermalam di rongga hidungnya. Ya, di dalam hidungnya. Ya, syaitan bermalam di sini. Apa fungsi syaitan? Ya, menyuruh kita apa? Supaya tidur. Malam masih panjang, tidurlah. Makanya muazin kalau subuh ini suaranya dosa mendayu-dayu, tambah enak tidur.
Ya kan? Jadi harus tegas suaranya ini. Nah, Utsman ketika dia berwudu, maka apa yang dilakukan pertama kali apa? Dia mencuci kedua telapak tangannya 3 kali. Kemudian yang kedua apa? Dia berkumur-kumur dan menghirup air ke dalam lubang hidungnya, dan setelah itu dikeluarkannya. Kemudian setelah itu yang ketiga, beliau mencuci wajahnya 3 kali. Kemudian keempat, beliau mencuci kedua tangannya, dimulai dengan tangan kanan dulu 3 kali hingga ke siku. Setelah itu tangan kiri. Nah, tidak usah terbalik, kiri dulu baru kanan. Ya. Kemudian setelah itu beliau mengusap kepalanya. Nah, diusap kepalanya. Yaitu apa? Meletakkan ya kedua tangannya, ya, lalu mengusap bagian rambut, bagian apa di atas rambut, diusap sampai ke belakang. Lalu setelah itu memasukkan jari telunjuk ke dalam lubang telinganya, dan jari jempol berada di belakang daun telinganya, lalu diusap. Nah, itu satu kali saja. Tapi anehnya banyak kita lihat ada sebagian orang yaitu apa? Mengusap rambutnya saja 3 kali sudah. Ini gimana? Tidak sah wudunya. Ya diusap-usap saja. Allah musta'an. Ya buat kita sedih lagi apa? Ya sudah tua, renta. Ya masih tidak tahu wudu. Bayangkan wudu saja tidak tahu. Bagaimana dengan ibadah sholat? Bagaimana ibadah yang lain? Kalau saja wudu saja tidak tahu, maka bagaimana dengan ibadah lain? Dan sangat membuat sedih lagi adalah usia sudah lanjut, wudu juga masih tidak tahu. Allah musta'an. Kemudian setelah itu kata Utsman, ya kata budaknya Utsman, maka Utsman setelah itu beliau radhiyallahu taala anhu ya mencuci kedua kakinya. Ya didahului dengan kaki kanan hingga mata kaki 3 kali. Kemudian setelah itu maka kata Utsman, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tawaddu'a nahwa wudu'i hadza. Kata Utsman, aku telah melihat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam berwudu sebagaimana wuduku ini, kata Utsman. Kemudian beliau membawakan hadis Nabi. Maka kata Utsman, kemudian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, man tawadda'a nahwa wudu'i hadza, barang siapa yang dia berwudu sebagaimana wuduku ini, thumma qama faraka'a rak'atain, kemudian dia berdiri melaksanakan salat 2 rakaat, la yuhadditsu fihima nafsahu, dan dia dalam keadaan tidak batal. Ya, dia tidak dalam keadaan batal, maksudnya apa? Dia tetap melaksanakan ibadah salat 2 rakaat ya dengan khusyuk, maka melainkan ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka dosa-dosanya akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain disebutkan, ma min muslim yatawaddau fayuhsinu wudu'ahu, tidaklah seorang muslim yang mana dia berwudu kemudian menyempurnakan wudunya, thumma yaqumu fayusalli rak'atain, kemudian dia bangkit melakukan salat 2 rakaat, muqbilun alaihima biqalbihi wajhihi, dan menghadapkan wajah dan hatinya kepada Allah, illa wajabat lahul jannah, kecuali wajib baginya surga. Dan di dalam hadis yang lain, jamaah, barang siapa yang berwudu lalu dia membaca doa setelah wudu, maka akan dibukakan pintu-pintu surga untuknya. Subhanallah. Ternyata betapa banyak amalan-amalan yang mungkin ringan sebagian dianggap oleh kaum muslimin, tapi memiliki bobot ya pahala yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara keutamaan wudu, jamaah, yang mana dengan itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan motivasi kepada kita untuk senantiasa menjaga wudu kita, ya, yang dengan itu Allah Azza wa Jalla akan menghapuskan dosa-dosa kita dan kesalahan-kesalahan kita. Kemudian ya karena waktu sudah habis, kita cukupkan ya. Sebenarnya baru 1 poin ini tidak kita bahas, tapi tidak masalah. Ya, pada pertemuan berikutnya
kita akan membahas tentang tata cara wudu sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bagaimana Nabi SAW ya berwudu. Nah, kemudian jemaah, sebelum kita akhiri, sebelum kita tutup, satu hal yang ingin saya sampaikan di sini adalah tentang masalah apa yang dimaksud dengan wudu. Ya, kita bahas dulu. Ya, wudu itu ya menurut bahasa adalah kebersihan dan kecerahan. Ya. Jadi menurut bahasa wudu itu adalah apa? Kebersihan. Ya. Kemudian sedangkan menurut syariat wudu itu adalah definisinya ya, artinya adalah menggunakan air yang suci dan mensucikan. Ya, air yang suci dan mensucikan. Ya, dia suci dan mensucikan untuk mencuci atau untuk membasuh anggota badan tertentu. Saya ulangi, untuk mencuci atau untuk membasuh anggota badan tertentu yang telah diterangkan dan disyariatkan oleh Allah. Jadi siapa yang menerangkannya? Allah Azza wa Jalla melalui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, guna menghilangkan apa yang menghalangi seseorang. Ya, guna menghilangkan, misalkan apa? Menghilangkan najis, menghilangkan hadas. Ya, guna menghilangkan apa yang menghalangi seseorang dari melaksanakan sholat dan ibadah-ibadah lainnya. Jadi artinya adalah wudu itu untuk mensucikan, ya, dan untuk menghilangkan hadas, mengangkat hadas. Maka subhanallah, ketika kita merenungkan wudu ini, betapa mulianya syariat Allah, betapa mulianya syariat Allah. Ya, mungkin ibu-ibu atau para akhwat pernah mendengarkan atau menyimak ada orang kafir yang dia masuk Islam sebabnya apa? Wudu. Ya, subhanallah. Artinya agama ini benar-benar datang dari Allah. Ketika hendak beribadah harus suci dulu. Tidak dengan agama yang lain. Ya, tidak ada ketentuan. Ya, semua hati dia mau sembahyang, ya sembahyang ya. Makanya ibu-ibu tidak boleh suruh anaknya, nak sembahyang, tidak usah. Sembahyang itu bukan di masjid, ya di TPKOM itu sembahyang. Gereja sembahyang. Ya, sholat. Yang benar adalah sholat, bukan sembahyang. Naam. Ya, maka ini menunjukkan tentang bagaimana kemuliaan daripada syariat Islam yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Naam, kita cukupkan sampai di sini. Ini baru poin yang pertama kita bahas daripada amalan yang kedua. Ya, yang harus dilakukan oleh seorang wanita muslimah itu bagaimana dia menjaga wudunya, dan kita baru membahas tentang masalah keutamaan berwudu. Nanti pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang masalah tata cara wudu yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kita akan membahas tentang pembatal wudu dan kapan seseorang itu dianjurkan untuk berwudu dan kapan diwajibkan ya untuk berwudu sebelum melakukan sebuah amalan soleh, ya amal soleh. Naam, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah dari saya dan dari syaitan. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pahala kepada kita atas apa yang telah kita lakukan dengan keikhlasan dan sesuai dengan tuntunan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.